Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Mbak Nika. Siap, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Nika. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap, baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, keadaan kita pada saat ini alhamdulillah baik dan sehat. Ibu mau memberikan ice breaking ya. Ibu ajari dulu yang pertama. Ini namanya tepuk lala. Oke? 1, 2, 3. Ayo kita semangat, la 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 la. Ayo kita belajar, la 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 la. Oke, paham? Ayo kita bareng-bareng, sama-sama. 1, 2, 3. Ayo kita semangat, La 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 la. Ayo kita belajar, la 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 la. Yeay. Sebelumnya kemarin kita kan sudah mempelajari mengenai ungkapan permintaan maaf, ungkapan permintaan tolong dan lain-lain. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari pertama ungkapan permintaan tolong. Yang kedua mengenai lambang dan simbol Pancasila. Yang ketiga mengenai gerak-gerak bertumpu pada tangan pada senam lantai. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama kita dapat mempraktekkan atau memberi ungkapan permintaan tolong kepada orang lain dengan bahasa yang santun dan baik. Kemudian yang kedua kita dapat memahami dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari apa itu lambang dan makna dan simbol dalam Pancasila. Yang ketiga kita dapat mempraktekkan gerakan bertumpu pada tangan dalam senam lantai. Oke. Yang pertama Ibu akan membentuk kelompok dulu. Yang kelompok pertama adalah Mas Farid dan Mas Elga. Yang kedua kelompok 2 itu Mbak Mila sama Mbak Nika. Oke, paham? Sebelumnya Ibu akan memberikan sebuah peraturan. Jadi gini, ketika kalian mendapat apresiasi dari Ibu dan ketika kalian bisa menjawab pertanyaan dari Ibu akan memberikan bintang atau bulan. Oke? Tapi kalau ketika kalian tidak tertib atau ramai sendiri atau tidak mau mendengarkan perintah Ibu, maka Ibu akan menuliskan nama kalian dalam tempat sampah. Oke, paham? Jadi sebisa mungkin nama kalian tidak tertulis di tempat sampah ini. Oke? Nah, Ibu akan memberikan peraturan mengenai ini. Ini namanya papan skor. Paskor ya. Paskor itu papan skor. Jadi ketika kalian dapat menjawab dengan baik, Ibu akan berikan bintang. Bintang ini poinnya adalah 5. Tapi kalau kalian menjawab dengan salah, maka Ibu akan berikan bulan. Bulan ini mengurangi 2 skor, 2 poin ya. Ini ada kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Nanti pelajarannya dari awal sampai akhir ketika kalian menjawab dengan baik atau menjawab dengan kurang benar nanti akan mendapatkan bintang atau bulan. Nah, untuk yang terakhir nanti kalian akan mendapatkan juara. Yang juara pertama akan memakai mahkota juara pertama dan yang kedua akan mendapatkan mahkota juara 2. Oke? Ya. Sebelumnya Ibu akan memberikan sebuah media yang namanya rutan. Iya, rutan. Tahu? Rutan itu namanya rumah pengetahuan. Ya, benar. Ini kelompok 1 mendapatkan satu rutan, kelompok 2 mendapatkan 1. Silakan dibaca. Ibu beri waktu sekitar 5 menit, ya. Oke, sudah. Silakan ditutup kembali.
Yang pertama, Ibu akan memberikan sebuah LKPD. LKPD ini berkaitan mengenai ungkapan permintaan tolong. Silakan diisi dengan membuka rutan yang ada di membuka materi yang ada di rutan. Oke. Yang pertama, kelompok 1 menjawab 1, kelompok 2 menjawab 2, kelompok 1 menjawab 1 lembar. Nah, nanti petunjuknya menggarisbawahi terlebih dahulu permintaan tolong itu yang mana dari teks tersebut. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan mempraktekkan perwakilan satu orang satu kelompok. Oke? Paham? Ibu beri waktu 2 menit. Oke, cukup. Selanjutnya mempraktekkan untuk ungkapan permintaan tolong. Silakan salah satu kelompok maju ke depan. Ya, Mbak Mila sama Mas Elga, ayo. Ini depan. Jadi nanti Mas Elga mungkin bisa meminta tolong kepada Mbak Mila apa, dan Mbak Mila bisa menanggapinya. Oke, siap mulai? Silakan. Tekan pintu. Jadi gini, Ibu contohkan ya. Satu aja, nanti bisa mencari contoh yang lain. Mbak Mila minta tolong bukakan pintu. Kemudian Mbak Mila menjawab, oke Mas Elga, atau iya Mas Elga, saya akan membukakan pintu. Oke, cari contoh yang lain, silakan. Jadi ambilkan Poin. Oke Mas Elga. Oke, bagus. Terima kasih, tepuk tangan. Karena dua kelompok tersebut menyatakan dengan baik, Ibu beri bintang satu-satu. Silakan ditempelkan di depan. Ini menggunakan lem. Yang di kelompok 1 ini yang papan bintang ya, tempel sini. Iya. Udah, nggak usah banyak-banyak lemnya. Ya, sip. Lemnya biar di sini saja, nanti kalau ada bintang lagi ataupun yang ditambahkan. Jadi kita kan sudah paham mengenai ungkapan permintaan tolong. Kemudian Ibu akan memberikan sebuah video. Suka nggak nonton video? Suka. Oke, silakan lihat ke depan ya. Pancasila. Sementara lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Di tengah gambar burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini punya arti masing-masing dalam sila Pancasila. Cari tahu yuk. Bintang sebagai lambang sila pertama. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakang berupa perisai warna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Rantai sebagai lambang sila kedua. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Diperhatikan ya, Gambar jangan rantai yang ngomong disusun sendiri. dari gelang-gelang kecil ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, Nanti baik Ibu itu akan laki-laki berikan maupun perempuan. Pertanyaan-pertanyaan mengenai yang ada Pohon di video. beringin sebagai lambang sila ketiga. Pohon beringin punya akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar kemana-mana. Nah, akar dari pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan, punya latar belakang budaya yang bermacam-macam. Banteng sebagai lambang sila keempat. Banteng menjadi lambang salah satu sila Pancasila karena banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama seperti saat musyawarah.
Orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi. Padi dan kapas sebagai lambang sila kelima. Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Nah, itu tadi makna 5 lambang Pancasila. Oke, tadi sudah dipahami mengenai video yang telah ditonton? Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah media, namanya Toko Kepel. Tahu apa itu toko kepel? Sudah, Bu. Toko kepel itu namanya toples, toples dan kotak pengetahuan. Nah, ini nanti fungsinya kita akan mencari sebuah makna dari simbol-simbol Pancasila yang ada di dalam toples. Nanti kita akan menempelkan pada kotak ini, ya. Iya, Bu. Ibu kocok dulu ya sebelum mengambil undian. Silakan, satu orang mengambil 2. Ayo, mengambil 2 lagi. Oke, udah ambil 2 semuanya. Sudah, Bu. Kemudian Ibu akan membuka kotaknya. Nah, kotak ini merupakan simbol Pancasila dari 1 sampai ke 5. Silahkan tempel yang buka dulu undiannya dan dibaca kira-kira yang didapat itu masuk ke sila keberapa, ya. Ibu beri waktu 5 menit. Ayo cepat-cepatan, nanti yang kelompok pertama apa kelompok kedua nanti biar dapat bintang. Oke. Diingat-ingat ya, tadi itu dapatnya apa. Ini ada lemnya lagi. Ini bisa pakai tisu kalau tangannya masih kotor dengan lem. Agak di itu ya, lebarin biar bisa dibaca, oke? Ya. Untuk yang pertama, Mas Farid tadi dapat di undian mana? Banteng sama Ini sama. sandang tangan. Oke. Kita analisis dulu ya. Yang pertama, banteng. Itu maknanya banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Kira-kira benar apa kurang benar? Benar. Ya, betul sekali. Jadi banteng itu makhluk sosial dan dia itu digunakan dalam lambang simbol Pancasila ke-4. Ibu beri bintang untuk kelompok 1. Bagus. Kemudian Mas Elga tadi dapat yang mana? Ya, sama? Ini. Oh, ya. Jadi yang ini kan melambangkan laki-laki dan perempuan. Nah, ini termasuk sila ke berapa? 5. Bentar. Tadi udah melihat video atau tidak? Kalau sudah melihat video jadi paham. Jadi melambangkan laki-laki dan perempuan itu harusnya di sila kedua, yaitu rantai. Jadi belum tepat ya jawabannya. Iya, Bu. Dan maaf untuk Mas Elga, Ibu beri bulan 1 nanti poinnya dikurangi 2. Mbak Nika dapat yang mana? Nah, nomor 1 sama nomor 2, Bu. Oh, ini, yang ini. Ya. Jadi padi dan kapas. Nah, padi dan kapas kenapa kok ditaruh di sila kedua? Jadi ini nanti belum benar ya. Yang benar itu berapa? Sila Nomor- berapa? Sila ke Sila 5. berapa padi dan kapas? 5. Lima, Bu. Iya, maaf ya Ibu beri
bulan, yaitu pengurangan 2 poin. Mbak Nula dapat yang mana? Mengenai cahaya rohani yang dipancarkan oleh Tuhan kepada umat. Ini termasuk sila keberapa? Satu. Oke, baik. Jadi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sudah benar ya? Nih. Nanti nempelnya. Ibu sekarang akan berikan sebuah LKPD. Silakan dikerjakan. Ini Ibu beresin dulu. Silakan untuk menuliskan angka 1 sampai 5 pada LKPD sesuai dengan gambar yang sesuai dengan lambang dan simbol Pancasila. Ibu beri waktu 2 menit. Oke, selesai. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran yang ketiga mengenai gerak bertumpu pada tangan dalam senam lantai. Silakan dibuka urutannya kembali yang bagian belakang. Yang bagian belakang ada contoh gerak bertumpu pada tangan dalam senam lantai. Nah, nanti tugas kalian akan mempraktekannya. Sebelum mempraktekkan, Ibu mau memberikan LKPD yang ketiga dulu ya. Silakan dibaca dulu. Nah, itu petunjuknya. Yang pertama, memperhatikan gerak-gerak bertumpu pada tangan, kemudian mempraktekkan secara bersama-sama atau secara berpasangan. Oke. Sudah dikerjakan? Sudah? Silakan perwakilan satu orang satu kelompok, satu anak satu kelompok. Silakan maju. Mungkin Mas Farid dan Mbak Nika. Ayo silakan maju. Sebelumnya Mas Farid akan mempraktekkan gerak bertumpu pada tangan dengan push up. Ya, silakan Mas Farid. Di lantai. Iya, di lantai. Kan 6 lantai, bukan senam tembok. Udah cukup. Kemudian yang kedua, silakan Mbak Nika dan Mas Farid mempraktekkan bertumpu dengan tangannya saling dorong. Silakan. Ini tangannya. Ayo Mas Farid sini. Ya. Oke, cukup. Ini merupakan contoh gerak bertumpu pada tangan. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, untuk mempraktekannya kita dapat mempraktekkan secara bersama-sama. Ya, silakan berdiri semua. Kita mempraktekkan bertumpu pada tangan dalam di tembok. Oke. Nah, benar sekali. Sesuai di materi adalah bertumpu dengan tembok seperti ini ya. Ya. Silakan duduk kembali, sudah benar. Setelah tadi gerakan bertumpu pada tangan, bagaimana, ada yang mau ditanyakan dahulu? Saya Bu. Iya, silakan Mbak Nika. Push up itu dilakukan berapa kali Bu? Push up itu dilakukan berapa kali itu tergantung dengan kita, kemampuan kita seberapa. Misalnya kita kuat untuk 5 kali ya 5 kali, 2 kali ya boleh, gak apa-apa. Yang lain ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak. Nah, untuk selanjutnya kita melihat papan skor dulu ya. Papan skor itu kan seri, bulannya satu, sama-sama satu di 2 kelompok, dan bintangnya juga sama-sama 2. Nah, untuk menentukan siapa pemenangnya, Ibu akan memberikan satu pertanyaan. Nanti cepat-cepatan ya. Nanti tujuh tangan. Siapa yang tunjuk tangan dahulu bisa menjawab. Oke? Ibu beri pertanyaan. Cahaya rohani yang sebentar. Cahaya rohani yang disinari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan simbol atau lambang Pancasila dari sila ke Satu. Pertama. bentar, jangan
jangan menjawab dulu, Ibu ulangi. Kepala banteng itu berada di sila keberapa? Ya Mas Farid, silakan. Ya, benar sekali. Jadi Ibu akan berikan bintang kepada kelompok 1. Silakan ditempel. Kita hitung dahulu ya. Jadi yang pertama kelompok 1 ini dilihat semuanya, diperhatikan. Kelompok 1 ada 3 bintang, berarti 5 dikali 3 15. Jadi ada 15. Kemudian ada bulannya 1 dikurangi 2, jadi 13. Kemudian yang kelompok 2 memiliki 2 bintang dan 1 bulan. Jadi berapa poinnya? 8. Jadi kita sudah tahu ya pemenangnya siapa. Ibu akan berikan mahkota untuk pemenang yang juara 1, mendapatkan mahkota dengan daun kuning 1, silakan dipakai Mas Elga dan Mas Farid. Juara 2 juga mendapatkan mahkota, tidak usah bersedih hati, kita akan meningkatkan pembelajaran kita ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah soal evaluasi. Sebelum Ibu memberikan soal evaluasi, Ibu akan mengulang kembali dan kita akan mempelajari kembali apa yang kita sudah pelajari hari ini. Kita tadi sudah belajar apa saja? Yang pertama Pancasila, urutan, terus ungkapan, tolong, terus kemudian gerak, bertumbuh, tangan, ya. Ini soal evaluasi silakan dikerjakan. Ibu beri satu-satu. Ibu beri waktu sekitar 2 menit, ya. Kerjakan ya. Oke, sudah cukup. Ibu minta. Sudah ya. Nah, sebelum pulang kita akan bernyanyi. Ada mau nggak bernyanyi dulu? Mau. Nyanyinya itu Mari Pulang Sepatu Gilang. Tahu kan lagunya? Tahu. Ayo minta bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Gilang sepatu gilang, gilang siram merana. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Terima kasih. Tadi kan kita sudah mengerjakan soal evaluasi. Nanti ketika kalian mendapatkan setelah Ibu koreksi, ketika kalian mendapatkan nilai di atas KKM, nanti Ibu akan berikan soal pengayaan. Dan di bawah ketika kalian mendapat nilai di bawah KKM, Ibu akan berikan soal remedial. Ibu akan berikan soalnya besok ya. Oke, sebelum pulang kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh Mas Elga. Siap, sudah mulai. Selesai. Terima kasih Mas Elga. Kita tahu berdoa itu sangat penting agar kita nanti selalu mendapatkan keselamatan dari Allah dan dijauhkan dari mara bahaya. Oke. Sebelum pulang nanti jangan lupa ya cuci tangan dahulu. Nanti cuci tangannya pakai hand sanitizer yang Ibu sediakan. Dan nanti setelah di rumah juga cuci tangan lagi dan cuci kaki lagi ya. Nanti setelah pulang jangan langsung main dulu, bisa istirahat dulu, bisa makan dulu ya. Mainnya nanti sore saja. Setelah nanti malam silahkan dipelajari pelajaran untuk besok dan kemudian bisa diulang kembali pelajaran yang hari ini kita pelajari ya. Paham semuanya? Silakan diberesi semuanya.
Oke. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan cuci tangan dulu.